Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'd. Yang Pak Fauzi sayangi, anak-anakku sekalian, siswa-siswaku, pada kesempatan pagi hari ini atau siang ini, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah karena masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa masih bertemu dalam pembelajaran jauh. Salawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang Pak Fauzi sayangi, jika pada pembelajaran jarak jauh yang kemarin, pada kesempatan kemarin atau pertemuan kemarin, kita sudah membahas dua tajwid, yaitu yang pertama adalah mad iwad dan yang kedua adalah mad layin. Tentu anak-anakku sekalian sudah memahami apa itu yang namanya mad iwad dan mad layin. Kalau kemarin kita sudah menyimpulkan bersama-sama bahwa yang namanya mad iwad itu jika ada fathah tanwin atau fathatain berada di akhir ayat. Kemudian yang namanya mad layin itu jika ada layin, yaitu huruf wawu berharokat sukun atau iya berharokat sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf, dan sesudahnya masih ada satu huruf hidup yang dibaca berhenti atau waqaf. Itu materi yang kemarin kita sudah bahas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tajwid yang ketiga, yaitu mad arid lisukun. Mari kita lihat bersama-sama kawan sekalian, perhatikan dengan seksama, yaitu mad arid lisukun. Pada pertemuan kemarin kita juga sudah membahas yang namanya kompetensi inti, KI1 tentang kompetensi sosial, kompetensi sikap spiritual, KI2 kompetensi sikap sosial, KI3 kompetensi pengetahuan, dan KI4 adalah kompetensi keterampilan. Kompetensi dasar yang kemarin yaitu KD31, memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Kemarin kita sudah membahas mad iwad dan mad layin. Nah, sekarang berarti kita akan memahami ketentuan hukum bacaan mad arid lisukun. Indikatornya, indikator yang pertama 3.1.1 menjelaskan pengertian mad arid lisukun. 3.1.2 menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad arid lisukun. 3.1.3 mendeskripsikan cara membaca mad arid lisukun. Dan yang keempat, 3.1.4 menyimpulkan cara membaca mad arid lisukun. Kemudian kompetensi dasar keterampilan atau yang sering kita kenal dengan KD 4.1, yaitu mempraktekkan hukum bacaan mad arid lisukun dan Al-Quran surat pendek pilihan.
Berarti kita nanti akan mempraktekkan bacaan mad arid lisukun. Oke anak-anakku sekalian yang Pak Foyi sayangi, indikator untuk kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilan atau KD 4.1 itu ada dua, yaitu 4.1.1 mengidentifikasi pembacaan mad arid lisukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Kemudian yang kedua 4.1.2 yaitu mempraktekkan hukum bacaan mad arid lisukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Anak-anakku sekalian yang Pak Foyi sayangi, tujuan pembelajaran yang terkait dengan kompetensi pengetahuan, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian mad arid lisukun. Kemudian siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad arid lisukun. Yang ketiga adalah siswa dapat mendeskripsikan cara membaca mad arid lisukun. Dan yang keempat, siswa dapat menyimpulkan cara membaca mad arid lisukun. Sedangkan tujuan pembelajaran keterampilan, satu, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan mad arid lisukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Dan yang kedua, siswa dapat mempraktekkan hukum bacaan mad arid lisukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Oke anak-anakku sekalian, kita perhatikan dengan seksama. Kita akan masuk ke dalam materi, yaitu mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Tentu kalian sudah tahu apa itu yang namanya mad. Kalau kita lihat dari pengertian secara bahasa, mad itu artinya adalah panjang. Kemudian arid itu adalah baru atau tiba-tiba ada. Arid, sekali lagi, arid baru atau tiba-tiba ada. Sedangkan lisukun itu artinya adalah mati. Itu pengertian secara bahasa. Kemudian pengertian secara istilah, yang namanya mad arid lisukun itu terjadi jika ada mad tabi'i yang berada pada akhir ayat atau tanda wakof, yaitu berhenti. Tentu kalian masih ingat apa itu mad tabi'i. Coba kalian pikirkan sambil diingat-ingat kembali apa itu mad tabi'i. Masih ingatkah? Tentu kalian masih ingat. Yang namanya mad tabi'i atau sering kita kenal dengan mad asli itu terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf alif, biasanya sebelumnya adalah berharokat fathah. Huruf yang kedua adalah ya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Dan wawu sukun, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Itulah yang namanya mad tabi'i atau mad asli. Panjang bacaannya, kita memanjangkan bacaan mad tabi'i sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Cara membacanya, kalau ketika kita membaca Al-Quran dengan diayunkan sedikit. Contoh, Qul a'udhu, Qul a'udhu, a'udhu. Nah, itu bacaan mad tabi'i atau mad asli. Sekali lagi, yang namanya mad arid lisukun terjadi jika ada mad tabi'i yang berada pada akhir ayat atau tanda wakof berhenti. Jelas anak-anakku sekalian? Jelas nggih? Oke, kita lanjutkan ke cara membaca mad arid lisukun.
Bahwa tadi sudah disimpulkan yang namanya mad arid li sukun itu jika ada mad tabi'i berada di akhir ayat. Yang tentu saja setelah huruf mad tabi'i itu masih ada satu huruf hidup lagi yang dibaca sukun karena berhenti atau waqaf. Cara membaca mad arid li sukun itu dalam ilmu tajwid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tul, artinya panjang, dibaca 6 harokat atau 3 alif. Yang kedua tawasud, sedang, dibaca 4 harokat atau 4 ketukan atau 2 alif. Sedangkan yang ketiga adalah qasar, pendek, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Inilah yang dinamakan mad arid li sukun. Cara membacanya ada 3. Yang pertama adalah tul panjang 6 harokat atau 3 alif. Yang kedua tawasud atau sedang, dibaca 4 harokat atau 2 alif. Yang ketiga qasar, pendek, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Tetapi dari ketiga cara membaca ini yang paling utama adalah kita membacanya dengan memanjangkan bacaan mad arid li sukun sepanjang 6 harokat atau 3 alif. 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif itu yang paling utama. Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat di slide yang sudah Pak Fauzi sediakan. Di situ ada 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Pak Fauzi membaca basmalah, itu lafal terakhirnya di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya berharokat kasroh, sesudahnya ada huruf mim. Nah, maka itu juga termasuk bacaan mad arid li sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Nah, kita lihat lafaz al-khannas yang bergaris bawah, di situ ada huruf alif, sebelumnya ada huruf nun berharokat fathah, sesudahnya masih ada huruf sin berharokat hidup yang dibaca sukun karena berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Maka itulah yang dinamakan mad arid li sukun. Min syarril waswasil khannas, 2 harokat. Min syarril waswasil khannas, 4 harokat. Min syarril waswasil khannas, 6 harokat. Nah, tapi yang paling utama harus dibaca atau dipanjangkan 6 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'inu. Kalian bisa lihat yang bergaris bawah, di situ ada ya sukun, yaknya itu berharokat sukun. Sebelumnya ada huruf ain berharokat kasroh, sesudahnya masih ada huruf hidup yaitu huruf nun dibaca sukun karena waqaf atau berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6 harokat. Oke, contoh yang terakhir adalah Al-Kafirun ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dibaca 2 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. 4 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. 6 harokat. Di situ ada lafal al-kafirun. Ada huruf wawu berharokat sukun, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah, dan sesudahnya masih ada huruf hidup yaitu huruf nun yang dibaca sukun atau berhenti. Intinya yang namanya mat arid li sukun itu adalah jika ada mat tabi'i atau mat asli berada di akhir ayat. Inilah sumber bacaan yang Pak Fauzi gunakan untuk memberikan pembelajaran jarak jauh pada kesempatan ini. Demikianlah anak-anakku sekalian, bisa kita simpulkan bahwa yang namanya mat arid li sukun, sekali lagi, itu jika ada mat tabi'i atau mat asli yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf, yang cara membacanya dipanjangkan sepanjang 6 harokat atau 3 alif, atau yang sering kita kenal dengan bacaan tul, kemudian dibaca panjang 4 harokat atau 2 alif, atau sering kita kenal dengan tawasud, dan yang ketiga dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif yang kita kenal dengan qasar. Tapi yang paling utama adalah yang dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Kemudian untuk tugas kali ini silahkan anak-anakku sekalian yang Pak Fauzi sayangi, rangkumlah materi tajwid, yaitu mat arid lisukun, mat arid lisukun, yang ditulis pada buku catatan Al-Quran hadis kalian. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tetaplah kalian mengikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin cuci tangan, tetap menjaga jarak, dan jangan lupa berwudu dengan sempurna dan rutin berolahraga. Ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.